Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap semoga kalian senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, materi matematika hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang collection and presentation of data, pengumpulan dan penyajian data. Silakan kalian buka modul kalian halaman 34 ya. Silakan dibuka modulnya halaman 34. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang collection data, mengumpulkan data. Apa sih yang dimaksud dengan data itu? Data can be interpreted as the information need to get a picture. Data dapat diartikan sebagai informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran of a situation, suatu situasi, or to solve a problem, atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini Ustazah perlihatkan sebuah data, yaitu data tinggi badan siswa. Contohnya misalkan data tinggi badan siswa kelas 5 yang tinggi badannya 150 cm ada 6 siswa, kemudian yang tinggi badannya 155 cm ada 12 siswa, yang tingginya 156 cm ada 4 siswa, dan yang tingginya 159 cm ada 8 siswa. Kemudian selain itu, data mempunyai beberapa jenis ya. Based on its nature, berdasarkan sifatnya, data can be divided into two. Data dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah data kualitatif data atau data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Qualitative data is data that is not in the form of numbers. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka. Jadi bukan sebuah angka ya. Obtained from observing the attitude of an object. Ya. Yang diperoleh dari pengamatan sikap suatu benda. For example, contohnya, the type of vehicle, jenis kendaraan, blood type, golongan darah, parents occupation, pekerjaan orang tua, level of education, tingkat pendidikan, favorite food, makanan kesukaan, hobbies, hobi, and so on, atau sebagainya ya. Kemudian kalian bisa lihat di situ contoh daftar golongan darah ya, siswa kelas 5 contohnya. Kalian mengamati sebuah data anak kelas 5 berdasarkan golongan darahnya. Kemudian yang golongan darah A di situ ada 12 siswa, yang golongan darah B di situ ada 7 siswa, kemudian golongan darah AB ada 3 siswa, sedangkan yang golongan darah O ada 8 siswa. Ternyata dari 30 siswa di kelas 5 ya, di situ diperlihatkan masing-masing golongan darahnya. Kalau ini berdasarkan data kualitatif ya, data yang bukan berupa angka atau data yang tidak perlu diadakan pengukuran karena di situ sifatnya sudah pasti ya. Contohnya yaitu golongan darah. Tentunya golongan darah A, golongan B, AB maupun O di situ sudah jelas ya, tidak perlu diukur lagi. Kemudian yang kedua, di situ ada kuantitatif data atau data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data in the form of numbers obtained from measurement result. Data kuantitatif, data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran.
Kalau tadi kualitatif data itu tidak perlu diukur karena sudah pasti golongan darahnya. Tetapi kalau yang data kuantitatif ini itu harus diukur ya. Harus diukur terlebih dahulu. For example, contohnya weight berat badan, height tinggi badan, test cost nilai ujian, shoe size ukuran sepatu, and so on dan sebagainya ya. Tentunya kalau kalian ingin mengamati sebuah data berat badan, tentunya kalian sebelumnya itu mengukur dulu ya berat badannya berapa si A, kemudian si B berapa, begitu juga dengan tinggi badan. Tinggi badan sebelumnya juga harus diukur terlebih dahulu ya. Karena bisa jadi hari ini ya, misalnya berat badan hari ini misalkan berat badannya 30, kemudian besoknya ketika dia makannya banyak sekali, bisa jadi besoknya itu menjadi berat badannya naik ya 31 atau 32 ya. Itu bisa saja terjadi karena kalau datanya kuantitatif itu ya datanya belum pasti, harus kalian ukur terlebih dahulu. Kemudian sama ya dengan yang lainnya ya, atau tinggi badan, nilai ujian juga sama, atau ukuran sepatu juga sama ya. Bisa jadi hari ini dan besok itu berubah, jadi kalian harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya sajikan data tentang tinggi badan siswa kelas 5. Di sini tinggi badan 120 cm. Ternyata yang tingginya 120 cm itu ada 6 siswa. Kemudian yang tingginya 120 cm ada 4 siswa. Yang tingginya 140 cm ada 3 siswa. Yang tingginya 145 cm ada 2 siswa. Kemudian yang tingginya 150 cm ada 5 siswa. Oke ya. Di sini tinggi badan termasuk data kuantitatif karena tinggi badan itu harus diukur terlebih dahulu. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian kita masuk ke jenis data yang lain. Based on the processing, berdasarkan pengolahannya, the data can be divided into two. Data dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah group data atau data kelompok. Apa itu data kelompok? Group data are classified data. Data kelompok adalah data yang dikelompokkan atau diklasifikasikan. Contohnya seperti ini. Ya, Ustadzah punya data sebuah nilai dari siswa kelas 5 ya. Contohnya siswa yang dengan nilainya 5 ya, yang memperoleh nilai 5 ternyata ada 2 siswa. Kemudian dengan nilai 6 ada 3 siswa, yang memperoleh nilai 7 ada 4 siswa, kemudian yang memperoleh nilai 8 ada 4 siswa, yang memperoleh nilai 9 ada 2 siswa, dan yang memperoleh nilai 10 ada 1 siswa. Ya, di sini sudah dikelompokkan berdasarkan nilainya ya. Yang nilainya 5 ada berapa, yang nilainya 6 ada berapa, yang nilainya 7 ada berapa, yang nilainya 8 ada berapa, kemudian yang nilai 9 ada berapa, dan seterusnya ya. Di situ sudah dikelompokkan berdasarkan nilai ujiannya. Kemudian jenis yang kedua adalah non-group data atau data yang tidak dikelompokkan. Non-group data are data or are still not classified. Data tidak dikelompokkan adalah data mentah atau yang masih belum diklasifikasikan. Contohnya seperti ini. Ustadzah mempunyai sebuah data, yaitu data berat badan mahasiswa mata kuliah statistik pendidikan biologi kelas A. Di situ jumlah respondennya ada 80 responden atau 80 mahasiswa. Di situ sudah Ustadzah ukur di situ ya berat badannya. Ya. Berdasarkan tabel yang terlihat di situ, mahasiswa yang pertama mempunyai ukuran berat badan 63 kg. Mahasiswa yang kedua mempunyai berat badan 65 kg. Kemudian mahasiswa yang ketiga 65 kg, kemudian yang keempat 37 kg, dan seterusnya.
sampai data yang terakhir yaitu mahasiswa yang ke-80 yaitu mempunyai berat badan 48 kg. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian berdasarkan sumber datanya ya, based on the data source. Berdasarkan sumber datanya, the data can be divided into two. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data obtained directly, data yang diperoleh secara langsung ya, can be in the form of data from interviews ya, yang berupa hasil wawancara, filling out spreadsheet, data pengisian spreadsheet, or conducting experiment ya, atau melakukan percobaan atau eksperimen. Kemudian yang kedua ada data from other source ya, data yang berasal dari sumber yang lain, can be obtained more easily and quickly. Biasanya data ini itu diperoleh dengan lebih mudah dan cepat. Karena apa? Because they are readily available, karena sudah tersedia. For example, in libraries, misalnya di perpustakaan. Kalian misalkan pergi ke perpustakaan, kemudian kalian di situ tentunya melihat sebuah data, misalkan data pengunjung ya, data pengunjung bulan Maret misalkan. Di situ ada berapa pengunjung, kemudian di bulan sebelumnya, di bulan Februari ada berapa pengunjung. Tentunya di sana sudah tersedia sebuah data. Kalian kalau melakukan misalkan mau mengadakan penelitian atau mau melakukan sebuah observasi di perpustakaan, kalian bisa melihat data itu ya. Kemudian selain di perpustakaan, di situ juga ada di misalkan companies, di sebuah perusahaan. Tentunya setiap perusahaan itu mempunyai data, misalkan data laba rugi perusahaan, misalkan data barang keluar masuk, barang masuk dan barang keluar misalkan. Nah, di situ tentunya perusahaan sudah mempunyai data. Kalau kalian ingin melakukan penelitian berdasarkan data perusahaan tadi, kalian tinggal meminta izin ya kepada perusahaan tersebut untuk menyalin atau mengkopinya, boleh ya. Kemudian selain itu di pusat statistik, misalkan kalian ingin mencari sebuah data jumlah penduduk misalkan, juga bisa ya di sana, boleh, kita tinggal menyalinnya ya, tentunya atas izin dari yang bersangkutan. Atau di sebuah kantor pemerintahan itu juga tentunya ada sebuah data. Oke, hari ini kalian masih pengenalan sebuah data ya, pengertian sebuah data dan jenis-jenis data. Oke, selanjutnya saya jelaskan bagaimana caranya mengubah data non-group menjadi grup data ya. Tadi sudah saya jelaskan ya tentang non-group data. Di situ terlihat misalkan data berat badan mahasiswa mata kuliah statistik, di situ sudah terlihat ada 80 mahasiswa atau 80 responden di situ. Di situ sudah ada data masing-masing berat badannya. Mahasiswa yang pertama mempunyai berat badan 63 kg. Kemudian mahasiswa yang kedua mempunyai berat badan 65 kg. Mahasiswa yang ketiga mempunyai berat badan 65 kg dan seterusnya. Sampai di sini terlihat bahwa mahasiswa yang terakhir atau mahasiswa yang ke-80 itu mempunyai berat badan 48 kg. Dari data mentah yang disajikan, kalian ubah menjadi data kelompok atau grup data. Kalian bisa bikin tabel seperti ini ya, seperti yang sudah saya terlihatkan. Di situ kalian bikin tabel tentang berat badan dan jumlah mahasiswanya. Di situ diurutkan dari data yang terkecil ya, atau dengan berat badan yang paling kecil. Di situ ada 36 kg. Kalian tulis di sini ya, di paling atas. Di sini 36. Kemudian kalian hitung nih.
Berapa jumlah mahasiswa yang berat badannya 36? Kalian cari satu persatu ya. Kemudian didapatkan, oh ternyata di sini yang berat badannya 36 itu jumlah mahasiswanya ada 1. Kemudian selanjutnya dengan berat badan 37. Kalian cari satu-satu nih berdasarkan data di atasnya ya. Di situ kalian bisa cari yang berat badannya 37 itu ada berapa orang. Oh ternyata di sini ada 2 orang. Kemudian selanjutnya dengan berat badan 38 kalian juga bisa cari ya, yang beratnya 38 itu ada berapa orang. Oh ternyata ada 1 orang. Kalian bisa tulis 1 orang. Dan seterusnya sampai sini ya, Ustazah rinci satu persatu sampai dengan berat badan 82 kg. Kalian juga cari di sini yang 82 ternyata hanya 1 orang. Kalian bisa tulis juga di sini ya 1 orang. Nah, kemudian setelah kalian rinci satu persatu dari berat terkecil sampai berat terbesar ya. Di sini kalian bisa hitung jumlah mahasiswanya ya, total semuanya dari atas sampai ke bawah. Ternyata jumlah dari data terkecil sampai yang terbesar di sini diperoleh 80. Berarti kalian sudah memasukkan dengan benar ya satu persatu. Misalkan saja nih di sini jumlahnya kok belum ada 80, misalkan baru 78. Oh berarti saya terlewat 2 orang misalkan. Berarti kalian harus lebih teliti lagi mana yang belum dimasukkan ke data kelompok. Oke ya, kalian bisa tandai dengan lingkaran atau dengan coretan supaya menandakan bahwa data itu sudah kalian masukkan ke data kelompok. Setelah seperti ini, nanti tugas kalian untuk minggu ini Ustazah berikan tugas ya, ada sebuah data mentah yang belum dikelompokkan. Tugas kalian sama seperti ini ya, membuat grup data atau memasukkannya ke dalam data kelompok seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Oke, ini tugas matematika untuk minggu ini. Kalian bisa lihat data dari daftar nilai ujian matematika kelas 5. Di situ kalian lihat satu persatu. Ada 80 siswa yang diamati. Kemudian tugas kalian adalah membuat data kelompoknya berdasarkan daftar nilai ujian yang ada di sini ya. Langkahnya seperti tadi yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Kalian buat tabel terlebih dahulu, kemudian kalian bisa isi nilai ujian, kemudian jumlah siswanya berapa. Jangan lupa kalian cek juga setelah itu jumlahnya sudah memenuhi dengan jumlah data yang ada atau belum. Kalau kurang pas berarti ada data yang terlewat gitu ya. Kalau sudah pas berarti data yang ada sudah masuk semua ke dalam data kelompok seperti itu ya. Ustazah tunggu tugas kalian. Kalian bisa tulis di buku kalian, kemudian kalian kirim ke WA pribadi Ustazah ya. Jangan dikirim ke lewat grup tapi ke WA pribadinya Ustazah. Semangat belajar untuk kalian, tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah dari rumah. Jangan lupa mengerjakan PR. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.